Salam Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Gimana kabar kita semua? Hari ini kiranya firman Tuhan memberkati kita semua yang mendengarkan firman ini. Mungkin tidak seindah yang sering saudara dengar dari hamba-hamba Tuhan lainnya, tetapi paling tidak kita berani menyuarakan kebenaran dengan hati yang tulus. Untuk saudara dan saya memiliki paradigma yang benar. Sembari kita sudah dibenarkan, dikuduskan, dan disucikan oleh Tuhan, terlebih kita sangat rindu untuk mengerti hati Tuhan. Tujuannya hanya satu, mari kita sama-sama hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kita baca di Matius 6 ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Firman ini mengatakan bahwa jika Bapa mengetahui apa yang saudara dan saya lakukan sebelum kita meminta kepadanya, lantas untuk apa kita berdoa? Apakah Tuhan bercanda? Atau hanya sekedar Tuhan ingin berjumpa dengan saudara dalam doa? Sebenarnya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Lantas apa yang Tuhan mau untuk kita berdoa? Setiap orang Kristen pasti tahu berdoa, terlepas dari faktor apakah yang bersangkutan tidak mau atau malu ketika diminta untuk berdoa. Namun pada dasarnya semua orang bisa berdoa dan mengetahui apa itu berdoa. Doa tidak bisa lepas dari hidup orang benar. Persoalannya, apakah kita mengerti makna yang sesungguhnya dari doa? Ini pertanyaan yang serius, sebab jika diminta berdoa, yang kita lakukan adalah melipat tangan, menutup mata, dan berkata-kata. Tetapi tidak jelas apa sebenarnya yang ada dalam benak atau hati kita. Apakah doa? Pertama-tama kita harus ingat bahwa doa bukan sebuah kewajiban. Artinya, doa itu hukumnya tidak wajib. Doa itu bukan suatu keharusan. Mungkin perkataan saya ini kemungkinan besar kita rada tersentak, karena selama ini kita semua yakin bahwa yang namanya orang Kristen harus dan wajib berdoa. Tetapi saya katakan, doa bukan kewajiban, bukan pula keharusan. Kalau doa sebuah kewajiban, maka suka atau tidak suka kita akan selalu berdoa. Jika kita berdoa sekalipun hati tidak suka, ini suatu yang sangat gawat. Sebab kita munafik jika kita berdoanya karena kewajiban. Lipat tangan, tutup mata, dan berkata-kata. Apakah Tuhan pasti menerima? Tidak. Tuhan berkata, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik yang mengucapkan doanya berdiri di mana-mana, tetapi hatinya tidak tahu kemana. Dengan kata lain, orang-orang seperti di atas melakukan doa hanya sebagai kewajiban ritual kekristenan. Bukan itu doa yang dimaui Tuhan. Jika doa suatu keharusan, berarti ada unsur keterpaksaan. Jika doa hanya suatu kewajiban, maka ada peluang orang berdoa dengan hati yang terpaksa, bukan dengan hati rela. Jadi doa adalah sebuah kebutuhan yang ada pada diri setiap manusia. Orang percaya diberikan kerinduan itu oleh Tuhan. Orang percaya selalu punya kehausan, butuh akan Allah, sama seperti kita butuh makan. Tidak perlu diajari untuk itu. Bayi yang belum bisa bicara tahu dia minta makan. Dengan menangis, tangisan itu secara otomatis akan timbul jika sang bayi merasa lapar. Semakin dia dewasa, dia tidak perlu menangis lagi. Kalau lapar, dia cari makan sendiri. Makan adalah suatu kebutuhan yang tidak perlu diajarkan. Makan adalah suatu kebutuhan yang dilakukan dengan kerelaan. Kita memang butuh. Tetapi kalau makan suatu kewajiban, celakalah kita. Tidak tenang, karena terpaksa. Tetapi karena makan sebuah kebutuhan, kita pun menikmatinya. Maka doa adalah sebuah kebutuhan bagi orang percaya. Tanpa doa kita tidak mungkin hidup. Tanpa doa kita akan mati. Doa adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, yang harus kita lakukan. Dan suatu kebutuhan tidak pernah dilakukan dengan terpaksa. Kebutuhan dilakukan dengan sikap enjoy, menyenangkan. Bahkan kebutuhan itu akan kita cari sendiri. Kalau kita sadar doa adalah suatu kebutuhan, pasti tidak akan pernah berhenti berdoa. Kita akan sangat suka berdoa dan melakukannya dengan penuh sukacita, bukan karena terpaksa. Doa bukan suatu tradisi yang dilakukan karena memang sudah begitu dari dulu. Misalnya, doa pada waktu makan bersama keluarga di rumah. Kenapa kita berdoa sebelum makan? Untuk bersyukur. Tapi, jika kita makan permen atau minum kopi atau teh di kafe misalnya, apakah kita berdoa? Kalau memang doa adalah suatu mengucapkan syukur karena ada makanan, apakah permen bukan makanan? Jawabannya bisa jadi sangat ironis dan lucu. Sebenarnya, kalau mau jujur, banyak di antara kita berdoa waktu makan karena tradisi, bukan suatu kesadaran.
Tetapi kalau betul-betul mau mengucap syukur, apapun yang kita makan atau minum, harus lebih dahulu mengucap syukur. Jika sedang makan di restoran atau di pinggir jalan, mungkin kita tidak perlu melipat tangan, tetapi paling tidak bisa mengatakan, "Terima kasih Tuhan untuk permen ini." Doa juga bukanlah perilaku Kristiani, sebab semua penganut agama melakukannya sebagai kewajiban. Jika kita sebagai orang Kristen berdoa hanya karena kewajiban, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Jadi, doa bukanlah perilaku Kristiani yang harus kita lakukan karena kita Kristen, tetapi doa adalah sebuah kehidupan. Doa itu merupakan warna dominan dari seorang perjalanan hidup orang Kristen. Mengapa? Karena yang pertama tadi, doa adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Mungkin saat melipat tangan, tutup mata, dan berkata-kata, kita menganggap kalau kita sedang berdoa. Namun sebenarnya tidak, sebab Tuhan tidak mendengar suara hati, kecuali suara mulut kita. Jika sudah demikian, kita akhirnya terjebak pada konsep yang salah. Ingat, doa bukan sekedar susunan kata yang indah, panjang dan puitis. Kalau suara mulut berbeda dengan suara hati, kita tidak sedang berdoa, tapi sedang berbahasa basi dan mencoba menipu Tuhan dengan kalimat-kalimat indah. Apakah Tuhan senang? Tidak. Kita harus selalu berhati-hati karena Tuhan tahu isi hati kita. Doa juga bukan suatu mantra. Jika kita mengucapkan berkali-kali akan terwujud. Banyak orang Kristen membuat doa seperti mantra, menekankan apa yang dia mau, bukan yang Tuhan mau. Jika doa menjadi semacam mantra, si pendoa menjadi seperti dukun yang membaca-baca mantra. Doa bukan kata-kata magis. Doa adalah ungkapan hati yang murni dari seorang anak Tuhan yang menyuarakan suara hati lewat mulut, yang tidak berbeda antara yang diucapkan dengan yang terkandung dalam hatinya. Kiranya kita semua diberkati. Shalom, Immanuel.